Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nugroho. Saya dari kelas SD 19A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban tentang pemecahan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1. Yang pertama adalah faktor intern yang dijabarkan ada 5 faktor, yaitu 5 contoh, yaitu yang pertama, motivasi. Kurangnya motivasi belajar akan menyebabkan anak atau siswa yang malas untuk belajar. Yang kedua, konsentrasi belajar yang kurang baik. Yang ketiga, rasa percaya diri. Ada rasa percaya diri timbul dari keinginan berhasil dalam belajar. Yang keempat, kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar akan mempengaruhi kemampuan dalam berlatih dan menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang kelima, kurang perhatian dan minat terhadap pelajaran sekolah, malas dalam belajar dan sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Dan adapun faktor internnya, faktor ini meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan siswa yang tidak kondusif bagi terwujudnya aktivitas belajar. Yang termasuk dalam faktor ini ada 3, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga, seperti ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, dan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan masyarakat, seperti wilayah yang kumuh, teman sepermainan yang nakal. Yang ketiga, lingkungan sekolah, seperti kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk, seperti dekat pasar, kondisi guru, serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Soal jawaban yang kedua, ada yang A, teknik keterlibatan siswa. Teknik keterlibatan siswa merupakan teknik mengajar yang mengikuti sertakan siswa secara fisik dan mental. Secara fisik seperti ikut aktif dalam sesuatu kegiatan yang melibatkan anggota tubuh maupun panca indera. Sedangkan secara mental, siswa mengikuti jalannya suatu pembelajaran dengan antusias dan konsentrasi penuh. Yang B, yaitu teknik analogi. Teknik analogi adalah suatu teknik yang berusaha menciptakan suatu cerita untuk mengilustrasikan suatu konsep. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan bagaimana tentang suatu menyederhanakan konsep itu. Teknik menggunakan model. Teknik menggunakan model dalam proses belajar mengajar. Model-model yang digunakan biasanya berupa gambar atau benda yang digunakan untuk memperagakan referensi dari konsep yang akan dikembangkan. Dalam pembelajaran pemecahan masalah matematika, penggunaan model merupakan salah satu strategi yang dapat dipilih
seseorang guru dapat menggunakan benda-benda satu dimensi dan tiga dimensi untuk membuat suatu model. Yang D, teknik permainan atau disebut teka-teki. Permainan adalah sembarang alat atau aktivitas yang mempunyai satu atau lebih pemenang, di mana seorang atau kelompok siswa saling berhadapan melakukan kegiatan bermain dengan menggunakan aturan-aturan tertentu sehingga didapatkan seseorang kelompok pemenang. Sedangkan teka-teki merupakan jenis perlombaan di mana penentuan pemenang didasarkan pada kriteria tertentu. Yang E, teknik simulasi. Teknik simulasi adalah sembarang alat atau aktivitas yang menggunakan aspek terpilih tentang situasi kehidupan nyata. Dalam simulasi biasanya dituntut kemampuan prasyarat. Oleh karenanya, simulasi biasanya diterapkan dalam pembelajaran pada akhir kegiatan. Kegiatan simulasi dapat meningkatkan minat belajar, tetapi akan menimbulkan kegaduhan dan memakan waktu yang relatif lama. Untuk meminimalkan kegaduhan dari waktu yang lama, guru membuat perencanaan dan peraturan yang tak baik. Jawaban yang ketiga, cara rencana menyelesaikan untuk pendidik terhadap peserta didik, yaitu pendidik harus mengenal masing-masing karakteristik karena peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda, terlihat dari tahap-tahap perkembangan siswa dan lingkungan. Jadi agar tidak adanya kecemburuan sosial atau proses pembelajaran, pendidik harus memberikan treatment pembelajaran ke siswa sesuai karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.